Halo semua, perkenalkan nama saya Cinta. Saya merupakan mahasiswa S2 di University of Potsdam, tapi 2 bulan lagi saya pindah jadi mahasiswa S3 di Max Planck Institute for Astronomy Heidelberg. Nah, karena saya presentasi terakhir dan sudah sore dan ini saya juga belum tidur dari jam 3 pagi, nah ini saya memulai dengan hal yang lucu dulu, yaitu judulnya dari presentasi saya. Nah, presentasi ini merupakan hasil tesis saya dan bisa dilihat ada kata scallop shell. Ini artinya dalam bahasa Indonesia adalah cangkang kerang. Apakah saya di sini mau membicarakan mengenai kerang di luar angkasa? Sayangnya bukan. Jadi, em, menurut saya sih bintang yang saya pelajari di sini itu lebih menarik dari bintang cangkang kerang atau bintang scallop shell. Nah, tapi sebelum saya bicara lebih lanjut mengenai apa itu bintang scallop shell, saya pertama ingin menceritakan sedikit mengenai bintang kelas M yang paling tidak sudah memberikan petunjuk mengenai bintang scallop shell itu apa. Nah, bintang kelas M merupakan bintang yang ukurannya lebih kecil dan dia temperaturnya lebih dingin dari bintang seperti matahari. Dan karena eh, ukurannya dan temperaturnya yang kecil ini, mereka merupakan target utama dari misi-misi deteksi dan karakterisasi eksoplanet saat ini. Namun, bintang kelas M juga diketahui memiliki aktivitas bintang yang cukup kuat. Nah, manifestasi aktivitas bintang ini salah satunya adalah flares. Makanya di judul saya tadi adalah melokalisasi suar bintang atau melokalisasi flare bintang. Sama seperti di matahari, aktivitas matahari juga memberikan um, flare matahari kan. Nah, menariknya adalah flare si bintang kelas M ini memiliki energi memiliki energi yang jauh lebih besar dari flare di matahari, bahkan sampai 1.000 kali lebih kuat daripada energi di flare matahari. Mereka juga lebih sering. Tapi yang lebih menariknya lagi adalah sepertinya flare si bintang kelas M cenderung terjadi di lintang tinggi atau di dekat kutub bintang. Jika ini benar, maka eksoplanet yang mengorbit bintang-bintang kelas M bisa jadi tidak terkena dampak langsung dari cuaca antariksa seperti flares atau CME. Dan hal ini sangat berbeda dengan apa yang kita tahu dan kita rasakan di tata surya, karena flare si matahari terjadi di lintang rendah. Makanya kita bisa kena dampak CME dan juga bisa melihat aurora. Namun, kalau kita lihat dari plot di sebelah kiri, ini sebetulnya adalah small number statistics, alias kecenderungan ini kita belum tentu tahu apakah ini benar-benar terjadi atau memang sebenarnya hanya bias. Perlu lebih banyak data. Oke, nah manifestasi aktivitas bintang selain flares adalah bintik bintang atau spots. Untuk di bintang kelas M atau mungkin di beberapa bintang low mass stars lainnya, biasanya spot satu bintik bintang diindikasi dengan pola kurva cahaya sinusoidal seperti yang saya tunjukkan di sini. Nah, kalau misalnya pola kurva cahayanya ini lebih kompleks, seperti superposisi beberapa sinusoidal, berarti bintang ini berarti bintang tersebut memiliki konfigurasi bintik bintang atau star spots yang lebih kompleks. Tapi biasanya pada umumnya kita bisa memodelkan ini dengan kurva sinusoidal. Oke, kalau kurva cahaya seperti ini bagaimana? Bisa dilihat bahwa sama seperti yang ditunjukkan Hoba, ini adalah kurva cahaya yang aneh. Dia bentuknya tidak teratur, dia jelas tidak sinusoidal, sekarang dia punya lembah dan puncak yang cukup tajam, dan yang paling anehnya lagi adalah dia itu periodik, dan sangat stabil. Apakah ini kurva cahaya bintang? Jawabannya adalah, yap, itu adalah kurva cahaya bintang scallop shell. Karena pada dasarnya, definisi bintang scallop shell adalah bintang kelas M yang muda, dia berotasi cepat, dan memiliki pola kurva cahaya yang kompleks, dan kita tidak tahu itu kenapa dia punya pola kurva cahaya yang kompleks. Bintang scallop shell pada umumnya yang kita tahu sekarang ada 100 dari Kepler dan TESS, dan mereka memiliki 3 karakteristik umum. Yang pertama adalah mereka memiliki pola kurva cahaya yang cukup kompleks dengan puncak dan lembah yang tajam, seperti yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Kemudian, pola kurva cahayanya ini stabil dan periodik, bahkan dia bisa bertahan sampai sekitar 1 sampai 2 tahun. Yang terakhir adalah pola kurva cahayanya ini ada ketergantungan dengan panjang gelombang. Dengan arti jika diamati dengan menggunakan filter biru, maka dia lebih prominent daripada jika diamati di filter yang lebih merah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah,
cangkang kerangnya dari mana? Ya bisalah dicocok logikan sedikit. Oke, nah meskipun kita belum bisa melihat secara pasti sebenarnya pola kurva cahaya ini disebabkan oleh apa, tapi ada beberapa hipotesa usulkan di komunitas. Dua hipotesa yang diunggulkan ini melibatkan sebuah meteorit di dekat ekuator bintang. Saya tidak ingin membicarakan lebih lanjut yang mana yang benar, tapi yang saya ingin tekankan di presentasi ini adalah pola kurva cahaya Scalp-Shell Star itu disebabkan oleh atau dikira disebabkan oleh materi di sekitar ekuator bintang. Oke, saya sudah bicara mengenai bintang kelas M, saya sudah bicara mengenai aktivitas bintang, dan saya juga sudah bicara mengenai bintang Scalp-Shell. Masalahnya apa, Cin? Nah, masalahnya ada di data ini. Ini adalah observasi dari tes atas salah satu bintang scallop shell. Bisa dilihat pola kurva cahayanya cukup aneh dan kompleks seperti yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Bintang ini muda, sekitar 45 juta tahun, dan periode rotasinya sangat cepat, sekitar 7 jam. Bintang ini unik, masalahnya besarnya adalah sebenarnya di flare-nya. Tapi bintang kelas M sering punya flare. Itu nggak aneh. Nah, untuk menjawab sebenarnya apa sih masalahnya, apa yang aneh dari dataset ini, jawabannya ada di gambar ini. Bisa dilihat bahwa garis yang hitam merupakan garis pola kurva cahaya di salah satu siklus setelah flare. Sedangkan garis yang merah merupakan pola kurva cahaya bintang sebelum flare. Bisa dilihat bahwa ada perubahan. Dan perubahan ini permanen, alias semua siklus rotasi setelah flare memiliki pola kurva cahaya yang baru. Dan ini sangat aneh, karena pola kurva cahaya Scallop Shells itu biasanya bertahan sampai 1 sampai 2 tahun, dan biasanya tidak tiba-tiba berubah setelah 5 periode. Maka dari itu, sepertinya ada yang menyebabkan pola kurva cahaya ini berubah. Dan karena ini terjadi setelah flare, apakah mungkin flare-nya yang menyebabkan perubahan ini? Tapi kalau misalnya tadi kita ingat lagi, flare si bintang kelas M sering terjadi atau cenderung terjadi di lintang tinggi. Dan materi yang menyebabkan pola kurva cahaya ini sepertinya terjadi di lintang rendah. Bagaimana mereka bisa berinteraksi? Inilah tujuan tesis saya, yaitu mencari tahu lokasi si flare untuk memberikan batasan terhadap geometri materi di sekitar bintang scallop shell. Cuman bagaimana saya bisa melakukan hal tersebut? Bintangnya ini kan point source, saya tidak bisa melihat seperti kita lihat di matahari. Nah, untuk menjawab itu, saya sebenarnya menggunakan flare yang cukup unik. Misalnya, flare terjadi di suatu bintang yang berotasi dengan cepat, dan flare ini berlangsung cukup lama. Maka apa yang terlihat adalah flare dengan seperti benjolan yang dilihat di plot di bawah. Jadi dia sudah bukan menunjukkan exponential decay lagi, tapi menggunakan ada benjolan ini karena dia dimodulasi oleh rotasi bintang. Saya menggunakan kalau misalnya bisa dimodelkan misalnya dengan Maliseet Mountain, ya maka kita bisa akhirnya menurunkan paling tidak kira-kira di mana lintang flare ini. Nah, em, tapi kalau misalnya kita pikir-pikir lagi, tergantung kalau misalnya bintangnya seperti ini, inklinasi 0 atau inklinasi 90, itu akan memberikan lintang yang sangat berbeda. Maka dari itu, untuk mencari lintang dari flare, saya memerlukan beberapa bahan, seperti inklinasi bintang, kurva cahaya dari flare-nya aja, dan juga model untuk flare bintang tersebut. Nah, tapi kalau misalnya dipikir lagi, inklinasi bintang sendiri juga banyak bahannya, yaitu perlu radius bintang, proyeksi kecepatan rotasi seperti Visan I, atau periode bintang. Maka di sini, karena saya ingin melakukan analisis Bayesian, saya harus mencari distribusi probabilitas dari setiap parameter yang saya perlukan. Dan ini harus saya lakukan satu persatu. Yang pertama, periode bintang. Jadi saya menggunakan MCMC untuk mendapatkan periode bintang menggunakan model pola kurva cahaya langsung dari data. Saya menggunakan metode ini karena Lobscardo Parallelogram tidak bisa memberikan saya distribusi probabilitas yang saya perlukan untuk analisis saya. Nah, karena saya juga sekarang sudah bisa mendapatkan model pola kurva cahaya dengan periode yang tepat, saya akhirnya bisa mendapatkan kurva cahaya dari si flare dengan menghilangkan modulasi dari bintangnya. Nah, ini adalah data yang akan saya gunakan untuk analisis saya. Selanjutnya, saya memerlukan proyeksi kecepatan rotasi atau Visan I.
Dan di sini saya sudah tidak bisa menggunakan data dari kurva cahaya lagi. Saya harus menggunakan data spektroskopi, yaitu saya menggunakan data dari tiga spektrograf, Carmenes, Gaia RBS, dan juga Mike spektrograf. Di sini saya menggunakan metode cross correlation uh, uh, untuk mencari periode rotasi. uh, Maaf. Oke. Untuk mencari line broadening atau pelebaran dari garis absorpsi. Maka dari itu, setelah menggunakan metode cross correlation, saya bisa mendapatkan visan I sekitar 70 km per second. Dibandingkan dengan matahari yang memiliki kecepatan rotasi sekitar 2 km per second, ini sangat cepat. Oke, karena saya sudah mendapatkan pisan I, dan saya juga sudah tahu distribusi probabilitas dari periode dan juga dari radius bintang dari literatur, saya bisa melakukan analisis Bayesian untuk mencari distribusi probabilitas untuk inklinasi bintangnya. Dan di sini saya menunjukkan distribusi probabilitas inklinasi bintang yang sekitar 70 derajat. Oke, saya sudah pada dasarnya memiliki semua bahan yang saya perlukan untuk mencari lintang flare. Saya sudah memiliki distribusi probabilitas inklinasi bintang, saya juga sudah memiliki kurva cahaya dari flare-nya saja, dan sudah memiliki model flare dari bintang tersebut. Nah, maka dari itu, saya melakukan simulasi MCMC untuk mencari distribusi probabilitas semua parameter yang saya tertarik. Dan inilah hasilnya. Yang di sebelah kiri merupakan plot dari best fit results dan yang sebelah kanan adalah corner plotnya. Saya tidak ingin menjelaskan terlalu detail mengenai plotnya. Yang saya ingin tekankan adalah hasil dari analisis MCMC saya memberikan lintang flare sekitar 35 derajat. Apa artinya? Artinya, saya menemukan flare di lintang rendah yang bisa jadi flare ini dekat dengan ekuator bintang dan dia cukup rendah untuk berinteraksi dengan materi apapun yang ada di ekuator bintang, dekat dengan ekuator bintang. Sehingga bisa jadi flare ini memang penyebab perubahan kurva cahaya, pola kurva cahaya yang kita lihat sebelumnya. Nah, karena ini sudah mulai, wah sepertinya matematikanya oke nih. Tapi bagaimana? Interaksi macam apa yang bisa terjadi? Menurut saya, jika materinya itu merupakan awan debu, maka tekanan radiasi dari si flare ini mungkin menghantam beberapa bagian dari awan yang akhirnya hanya memiliki cukup energi untuk menggeser awannya, tapi tidak mengeluarkannya dari sistem. Sehingga kita bisa melihat ada peredupan di pola kurva cahaya, bukannya penambahan kecerangan. Tapi itu semuanya spekulasi. Yang paling menarik dari pertanyaan ini sebenarnya materinya dari mana? Apakah dari planet desimal yang hancur? Apakah dari batu atau planet dekat yang bisa mengeluarkan gas? Atau sebenarnya cuma piringan debu? Nah, sebenarnya di situ saya tidak bisa menjawab. Karena berarti kita pasti perlu jadi detektif Pikachu dan mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi di sistem seperti ini. Karena sepertinya ada knowledge yang kita tidak tahu di evolusi bintang kelas E muda atau sistem planet bintang muda. Dan bisa diingat kembali juga bahwa saya menemukan lokasi flare bintang ini cukup rendah dan ini aneh dari flare lainnya yang sudah diketahui. Apakah ini random atau ada yang memantik? Saya juga tidak bisa menjawab. Maka dari itu saya bisa menyelesaikan presentasi saya dengan tiga kesimpulan, yaitu saya menemukan flare di lintang rendah dan cukup rendah untuk berinteraksi dengan materi dekat ekuator yang bisa jadi menjadi penyebab perubahan pola kurva cahaya yang dilihat. Terima kasih. Terima kasih Cinta Fidanti. Satu pertanyaan dari Zayed, betul ya? Oh, ya. Oke, sebentar ya, silakan. Oh, udah ada. Ya. Halo Cin, ini Sayed. Penasaran aja, Ayo. mungkin dua pertanyaan singkat aja. Ini tadi yang cross korelasi buat nyari FWHM-nya itu gimana Mhm. caranya dan eh, ekspektasi akurasinya seberapa bagus ya? Soalnya kan kayaknya FWHM bakal ngaruh banget sama the resulting inclination kan ya. Terus yang kedua, Betul. mungkin yang tadi origin dari materialnya, pengen pendapatnya aja sih, seberapa mungkin kalau itu materialnya itu dari planetesimal yang hancur atau sama mekanisme pokoknya yang melibatkan sama planet. Soalnya kan tadi disebutkan kalau Schwarzschild itu kan bintang M yang muda ya. Jadi mungkin lebih apa ya? Kemungkinannya lebih tinggi untuk bekas-bekas dari piringan pembentuk bintangnya itu sendiri mungkin. I don't know. Tapi ya, oke. Itu aja, makasih. Oke.
Terima kasih pertanyaan saya. Aku nggak tahu sih itu pertanyaan singkat apa bukan, karena jawabannya mungkin lumayan panjang. Yang pertama untuk dari bagaimana caranya menggunakan FWHM. Jadi saya menggunakan ada ada beberapa bintang template atau bintang reference stars yang kemudian saya setiap bintang ini saya uh, di line bordernya dilebarkan secara artifisial untuk beberapa kecepatan rotasi yang berbeda-beda. Kemudian saya cross korelasi. Nah, habis itu saya cross korelasikan bintang saya dengan reference stars, kemudian dapat FWHM-nya dengan bintang reference stars dan kemudian dibandingkan dengan FWHM dari reference stars dengan artificially broadened-nya. Bisa paham nggak ya? Nah, sebenarnya untuk uncertainty-nya itu memang cukup tinggi untuk bintang ini karena bisa dilihat di gaya RPS spektranya itu sebenarnya hampir nggak kelihatan ada garis absorpsi kan, itu hampir kelihatan flat seperti saya di atas. Dan ini sebenarnya memiliki akhirnya uh, uh, kalau bisa dilihat si error barnya ini cukup tinggi, dan saya bisa mengecilkan error bar karena saya menggunakan 4 reference stars yang kemudian saya rata-rata karena mereka merupakan um, observasi independen. Jadi ya sekitar mungkin dari 5 sampai 10 km per second plus minusnya. Itu lumayan besar. Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua mengenai apa sih kemungkinan itu jadi planet desimal. Ini pertanyaan yang bagus. Dan untuk sebenarnya karena itu sulit untuk mencari tahu kondisi piringan dari bintang kelas M karena mereka redup. Jadi banyak hal yang masih kita tidak tahu mengenai protoplanetary disk bintang kelas M itu seperti apa. Kita tuh tahunya bahwa protoplanetary disk atau yang paling tidak disk yang punya accreting gas itu harusnya udah hilang setelah 10 miliar tahun kan? 10 juta tahun. 10 miliar. Million years. Juta. 10 juta tahun kan. Tapi eh, ternyata ditemukan bintang kelas M yang masih memiliki accreting gas di umur 45 juta tahun. Dan ini sesuatu yang harusnya membuat kita itu tidak mungkin. Jadi apakah mungkin ada planet desimal yang hancur dan bukan sisa piringan? Menurut saya itu masih ada mungkin kalau misalnya bintang tersebut dekat dengan planet-planet tersebut dekat dengan si bintang yang akhirnya tidal force-nya cukup cukup kuat dan akhirnya mengintegrate kayak disintegrated seperti itu. Em, dan ada beberapa bisa dilihat kurva cahaya yang memiliki trail debu karena dia mulai hancur itu agak mirip dengan apa yang dilihat dari scale fuel cell. Dan kalau misalnya itu piringan debu, sebenarnya itu juga cukup sulit untuk dijelaskan karena scale fuel cell itu kadang-kadang bisa sampai 200 juta tahun. Yang ini biasanya piringan debu udah nggak ada. Gitu. Kayaknya itu jawabannya panjang.